ngobrolin apapun yang kita mau, tapi isinya tetap ilmu. Perkenalkan, namaku Rani Nurmaizah, kalian boleh panggil aku Rani. Nah, di podcast pada kali ini kita akan membahas mengenai pendidikan. Apa sih pendidikan? Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Intinya, pendidikan adalah proses belajar dan mengajar untuk mentransfer ilmu supaya terjadi perubahan perilaku yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Pendidikan yang kita tahu ada 3 bagian. Yang pertama ada pendidikan informal, yang kedua ada pendidikan formal, dan yang ketiga pendidikan non formal. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah pendidikan informal, yaitu pendidikan dari keluarga. Keluarga merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi pendidikan anak, karena dari kecil anak sudah bersama orang tuanya. Jadi faktor utama yang mempengaruhi tumbuh kembang anak adalah orang tuanya. Kali ini aku akan membahas pendidikan orang tua tidak sendiri ya. Di sini aku kehadiran tamu yang spesial kali ini di podcast Anything You Want. Oke, tidak perlu lama-lama lagi, kita panggil narasumber kita yaitu Kak Dewi. Silakan Kak Dewi. Halo Kak Dewi. Halo Kak Rani. Pertama-tama boleh kakak kenalkan dulu diri kakak? Boleh. Halo podcast Anything You Want. Perkenalkan aku Dewi. Itu aja kali ya. Ya. Nah, jadi kalau kalian tahu ya, Kak Dewi ini yaitu merupakan seorang ibu baru ya, karena dia belum lama ini melahirkan seorang anak. Iya, baru benar berapa tahun ya, Kak? Anak aku baru umur 2 tahun, Kak Rani. Masih kecil banget ya. Masih kecil. Aktif jauh. Sangat aktif ya. Karena di Sampai usia 2 tahun itu. Aduh, sampai ibunya tuh kerepotan banget loh. Nah, Kak, bagaimana sih rasanya menjadi seorang ibu? Apalagi kakak kan masih baru menjadi seorang ibu ya, kayak pasti tuh ada rasa terkejutnya gitu kan? Ya, kalau ini sih memang beneran kaget ya, karena dulu tuh nggak ngebayangin kalau bisa jadi seorang ibu gitu loh kan. Kan tahu sendiri kan ya, rasanya itu tuh nano-nano sih ya. Ada rasa bahagianya, ada rasa sedihnya, ada kayak rasa takutnya juga ya. Apalagi kan memasuki usia yang dibilang kalau udah jadi ibu itu kita tuh perlu wawasannya lebih luas ya untuk cara pola asuh anak itu gimana gitu kan. Apalagi kalau anak itu udah yang dalam artian tuh nakal gitu ya, nakalnya itu ya masih nakal dalam tahap inilah gitu. Itu sih Kak, ya ada campur aduk deh rasanya ya. Terus apa aja sih Kak kesulitan menjadi ibu, apalagi untuk anak kakak yang umur 2 tahun? Ini kan lagi aktif-aktifnya banget ya. Ya bener banget. Kalau dibilang kesulitan itu, tingkat kesulitannya itu ya sangat sulit sih ya. Apalagi kalau kita ngatasin anak itu yang lagi rewel atau lagi sakit, terus apalagi kalau anak yang, apalagi ini kan zaman sekarang nih gadget itu mempengaruhi perkembangan anak kan. Anak itu pasti kalau lihat kawannya, ih mah ini deh kawan aku nih ada HP, masa aku nggak ada, padahal tuh gimana ya, akunya agak takut gitu Kak kalau misalnya ngasih HP ke anak, takutnya tuh tontonannya tuh udah yang enggak gitu. Apalagi kan anak umur 2 tahun ini kita tuh perlu pengawasan yang ketat sih. Terus kayak anak umur itu tuh suka mencoba hal-hal baru kan. Bener, nanti di searchingnya yang aneh-aneh, aku takut banget gitu ya. Cerita yang paling sulit itu sih Kak. Tapi emang kayak punya anak tuh banyak ketakutan, apalagi buat kita sebagai orang tua gitu kan. Iya, bener banget Kak, itu sih. Nah, menurut kakak nih peran dari orang tua untuk tumbuh kembang anak itu perlu nggak sih Kak? Itu tuh sangat perlu ya Kak, menurut aku itu sangat perlu. Jadi tuh anak itu kalau udah dari awal itu tuh ada pendidikan dari kedua orang tua ya, nggak cuma ibu aja ya. Apalagi ini yang tumbuh kembangnya tuh bersama ayah. Karena peran ayah itu penting banget Sih Kak. Ayah aku tuh yang kayak ini deh Kak, yang training di TikTok itu, yang ABAB itu. Itu kan anak tuh jadi pinter banget ya. Itu tuh peran ayah dari itu sih, aku tuh menyerahnya itu peran ayah itu yang penting banget ya. Peran ibu juga nggak kalah penting sih Kak untuk tumbuh kembang anak, tapi interaksi antara anak dan ayah itu juga perlu gitu. Jadi sebisa mungkin nih aku sama suami aku itu bener-bener ngajarin anak aku tentang ya intelektual dia gimana, cara dia ngomong atau bicara dengan orang dewasa itu gimana,
cara dia nanggepin mood dia, yang kadang-kadang anak tuh kan juga moodnya itu aduh susah banget lah kalau anak itu kan dibilang itu kan, jadi kita tuh harus ngajarin dia gitu. Itu sih Kak. Terus juga kayak anak tuh harus memang ada pendekatan kepada ibu dan ayahnya sih, karena kayak dari yang contoh-contoh ada beberapa ya yang pasti di FYP kok TikTok kan ada ya kayak bener Kak. seorang anak yang kurang kasih sayang dari seorang ayahnya, seorang ibunya, itu kan kayak kasihan sama anaknya gitu kan. Benar banget Kak. Kayak itu tuh sangat mempengaruhi perkembangan anak. Iya benar banget itu. Terus Kak, bagaimana cara kakak mendidik anak kakak? Apalagi kayak yang lagi aktif di rumahnya. Ya biasanya sih Kak, aku batasi nih Kak, untuk biasa kan anak-anak umur 2 tahun itu aku udah ngajarin cara menulis, cara membaca, tulisan ini, tulisan itu. Terus aku kasih waktu dia main sih Kak, tapi aku kasih jam gitu. Kalau untuk HP aku kasih, tetap dalam pengawasan aku. Apalagi kan aku sama suami ini kan sama-sama bekerja nih Kak, jadi setiap itu tuh dia sama neni dia itu pasti aku pesen ke neni aku untuk selalu pantau anak aku gitu. Pokoknya tetap aku kasih jadwal aku untuk pembelajaran anak aku itu gimana ke neniku gitu. Jadi aku pantau terus nih perkembangan dia tuh gimana, karena kalau misalnya aku kan sama suamiku kerja nih, kalau misalnya kita nggak pantau dia terus dia tiba-tiba aneh gitu kan, gimana ya, aku kan juga ngerasa sedih gitu Kak, nggak berhasil untuk membimbing anak aku gitu. Nah Kak, sekarang kan lagi zamannya anak-anak suka tantrum tuh kan ya. Iya benar. Gimana cara kakak mengatasi anak kakak lagi kalau lagi tantrum? Nah terus minta tips dong Kak dari kakak nih, cara mengatasi anak kalau lagi tantrum tuh gimana? Kalau cara mengatasinya sih Kak ya, aku tuh biasanya ini kalau dia nangis gitu minta sesuatu tuh aku bilang dulu, kakak ini maunya apa gitu kan. Kalau memang ini sabar, aku bilang kan, pasti aku beliin, pasti mama beliin, tapi sabar dulu. Kalau misalnya dia lagi nangis banget tuh aku biarin aja deh dia nangis sampai benar-benar dibosan nangis. Terus aku tanyain udah marahnya. Kalau emang udah, giliran aku nih yang ngomong ke dia, giliran mama nih yang ngomong ke dia kan, marah kenapa gitu, alasannya apa? Ya soalnya anak tuh kalau kayak nangis gitu, kalau udah capek tuh nanti diem sendiri. Jadi tuh kita biarkan nggak sampai dia capek, nanti dia pasti mau ngomong sendiri ke kitanya kayak maunya apa gitu kan Kak. Iya bener banget itu. Itulah kadangnya itu aku gituin, terus kadang dia tuh emang suka tantrumnya tuh kan sama ayahnya kan. Ayahnya tuh suka kayak yang ngajarin dia kayak gitu. Aku bilang terus sama ayahnya, ayah jangan ini deh gitu kan, jangan terlalu turutin dia karena nanti dia jadinya manja gitu deh. Tapi emang kalau sama ayahnya tuh biasa tuh seorang ayah tuh lebih memanjakan anaknya daripada ibunya. Iya bener banget. Padahal tuh sebenarnya ajaran kita ke dia itu kan baik kan ya, supaya dia nggak manja. Cuma kadang ayahnya tuh suka kasihan sama anak itu, jadi ya gitu deh. Nah guys, bisa kalian tiru nih, bisa kalian ikutin tips-tips dari Kak Dewi untuk mengasah anak, untuk mendidik anak. Siapa tahu nih kalian nih nanti, apalagi calon ibu-ibu baru nih kan, bisa kalian ikutin lah tips-tips dari Kak Dewi. Seru banget ya Kak pembahasan podcast kali ini. Iya Kak, apalagi nih ya Kak ya, zaman-zaman sekarang nih ada yang namanya ibu baby blues kan. Itu tuh, aduh aku ada nengoknya tuh, wah takut banget sih Kak kalau sama kita yang kena baby bluesnya tuh. Bener. Baby blues tuh gimana ya, seorang ibu nih kan kadang emang capek kan, apalagi kalau ibu yang bekerja, terus belum lagi ngurus rumah, ngurus anak, ngurus suami lagi kan Kak. benar. Itulah makanya teman-teman semua, kita ini perlu banget peran dari suami untuk Perlu banget sih istri. Kak. Itu perlu banget, karena apa guys, karena nantinya kalau misalnya kita ini kayak nggak diurusi atau gimana sama suami, dia tuh ngerasa kayak jatuh banget, pokoknya ngedown. Terus kita kayak mikirnya, aduh kok ternyata suami aku tuh lebih peduli ke bayinya Iya, daripada kitanya. Jadi itu kita baby blues, apalagi ada biasa tuh ada suami yang mentingin diri dia sendiri, kayak yang pikirannya tuh masih main, masih mau sana sini, nggak mikirin kayak istrinya, anaknya, sampai nggak dipeduliin karena dia tuh main terus. Itu tuh bisa membuat seorang ibu baru tuh bakalan baby blues sih. Bener banget Kak. Gini ya Kak ya, aku tuh ada temen juga nih kan, dia sama-sama bekerja, suami istri bekerja, baru juga. Itulah dia kadang curhat, aduh Mbak gimana ya ini, suami aku tuh udah nggak peduli gitu. Dia tuh intinya ke
kerjaan, balik mikirnya rumah bersih gitu kan. Terus nggak mikirin anaknya lagi, nggak kayak ngurusin anaknya gitu. Itu bilang lah ke dia, Mbak, coba deh yang apa kayak diktat gitu sama suaminya, omongin baik-baik. Ini kenapa bisa kayak gitu Mbak. Karena tuh kasihan banget loh Mbak sebenarnya tuh ya. Iya. Apalagi nih istilahnya kan zaman-zaman sekarang itu, makanya aku nih kurang suka banget sama yang namanya pernikahan muda itu sebenarnya. Aduh, Bahkan sekarang pernikahan muda tuh banyak yang juga misalnya jadi cerai gitu iya, kan. bener harus bilang cerai banget. Itu kayak kenapa gak mikir ke belakangnya dulu aja gitu. Kalau sebelum pernikahan itu ya oke lah, pernikahan itu kan emang sesuatu yang disukai sama Allah kan ya Mbak ya. Cuma ini dalam batasan tuh yang ini gitu. Karena kalau misalnya ini pernikahan dini antara istri dan suami, pendidikannya itu kurang, entah pendidikan moral dia, intelektual dia, nanti berpengaruh kepada pendidikan anak-anaknya juga. Makanya ada banyak beberapa kasus anak yang broken home itu juga. Itu kan mempengaruhi mentalnya anak itu gitu. Iya, kadang kayak anak yang broken home dari pengalaman teman-teman saya. Iya, kayak benar. itu tuh dia broken home tuh, jadi dia tuh ya kok udah besar tuh nakal, degil gitu, mau mabok, ini segala judi lah. Itu tuh tidak bagus banget ya, karena anak broken home tuh benar-benar mungkin mentalnya tuh udah terguncang gitu kan. Makanya itu banget, barang seorang ayah dan seorang ibu itu penting untuk perkembangan anak, intelektual anak. Bukan kita menyalahkan anak-anak yang broken home itu salah ke pergaulannya, yang enggak. Kami malah menyalahkan peran orang tuanya ya guys. Ya, karena gimana ya? Mentalitas seorang anak itu berpengaruh besar loh bagi kehidupan anak. Makanya dari itu peran ibu sama ayah itu penting. Misalnya kita misalnya ibu sama ayahnya itu cerai kan, jadi anaknya otomatis broken home kan. Tapi pendidikan dari ibu itu harus terus mengalir ke anak tersebut gitu. Kita nggak boleh langsung lepas tangan gitu aja kan ya Mbak ya. Kalau udah cerai itu kita bisa bicarakan baik-baik sama ibu dari anak ini, dari ayah sama dari anak ini kan. Kayak walaupun udah cerai, bisalah kita mendidik anak kita tuh bareng-bareng, entah kayak seminggu sama ayahnya, seminggu sama ibunya. Jadi tuh anak tuh nggak akan kayak kekurangan kasih sayang dari orang tuanya. Gini ya, kalau misalnya dari kedua orang tua ini misalnya bercerai, itu dia harus menjelaskan ke anaknya kenapa alasan ibu dan ayahnya itu harus bercerai begitu. Karena kalau anak sudah dewasa itu pasti juga sudah paham alasannya sendirinya. Jadi kita tuh kalau memang cerainya di anak usia masih dini, ya kita usahakan lah ya, kayak jangan nampakkan bahwa diri kita tuh udah nggak bisa sama-sama lagi. Ya benar Nanti kalau anaknya udah tumbuh menjadi orang yang dewasa, itu bakal mengerti sendiri gimana keadaan orang tuanya. Iya, makanya itu pendidikan itu itulah. Pendidikan itu sangat penting. Sangat-sangat penting, apalagi peran kedua orang tua ya. Emang sih dari faktor-faktor yang ada tuh emang dari faktor lingkungan juga ada kan. Tapi pendidikan nomor 1 anak itu ada di orang tuanya. Jadi sebisa mungkin ya Mbak ya, aku nih harus bisa mendidik anak aku tuh jadi pribadi yang baik, sopan gitu. Apalagi tuh anak-anak zaman sekarang tuh yang umur 4 tahun aja bicaranya udah kasar banget sama orang tua. Maka orang tua tuh harus bisa jaga banget ucapannya ke anak kecil. Apalagi kalau kedua orang tua lagi kelahi tuh lebih baik itu anaknya dijauhkan dulu dari orang tuanya. Anak tuh mudah sekali mengingat kata-kata benar yang diucapkan oleh orang tuanya. Benar sekali teman-teman. Jadi kita tuh sebagai orang tua harus bisa menjaga ucapan kita di depan anak-anak. Iya benar banget. Ya sebisa mungkin kalau ada perkelahian tuh lebih baik dijauhkan aja dulu. Terus tutur kata kita yang kita ucapkan kepada orang-orang saat ada anak itu juga harus lebih dijaga. Karena banyak sekali kasus nih ya teman-teman ya, kasus yang aku temuin lah ya di lingkungan rumah aku ya Mbak ya. Itu tuh banyak banget anak yang 4 tahun, 3 tahun itu bicaranya udah kasar banget ke teman-temannya. Segala bentuk hewan itu diucapkan Mbak, sampai aku kadang ini peran orang tuanya mana? Kenapa anaknya bisa kayak gini gitu. Kayak orang tuanya tuh nak negur kan gimana gitu ya. Iya benar banget Mbak. Itu kadang aku sampai aduh ya ampun kasihan banget, ini masih usia segini loh, ini masih usia yang masih balita lah ya. Makanya kadang aku bilang ke anak aku, kakak
kalau misalnya berbicara kayak gitu tuh nggak boleh sama orang dewasa, itu dosa, itu tuh kata-kata yang kasar yang nggak cocok diucapkan anak kecil, bilang gitu kan. Lagian kenapa harus mengucapkan kayak gitu kak biasanya. Tapi biasanya tuh kak, anak tuh dari gadget ya, dari kayak TikTok gitu kan, dia tuh jadi bisa tahu kata-kata yang seharusnya dia nggak tahu. Iya, benar. Karena anak tuh udah menyerap. Itu benar banget Mbak, tahu nggak sih ada kasus dia itu main HP, anak tetangga saya, ternyata dia itu ini Mbak, apa namanya, ada link video yang plus Iya. Astagfirullahaladzim, aku sampai lah ini anak usia 7 tahun kok udah tahu gitu, udah tahu hal kayak gini. Ternyata orang tuanya itu memberikan HP nonstop ke anaknya Tanpa kayak kita awasi ya, seharusnya kan orang tua mengawasi anaknya ya kan Kak? Makanya itu pendidikan anak dari awal. Kalau udah diberikan HP ya, jujur aja aku kurang suka ya Mbak ya kalau anak tuh diberikan HP itu kayak gitu, karena faktornya nanti di intelektual dia jadi aneh-aneh, malah jadi sana sini. Kalau untuk belajar, dia belajar mengeksplor apa misalnya kayak baca-bacaan apa gitu, aku lebih suka Mbak. Kalau ini kok malah jadinya melenceng ke sini gitu, jadi kadang kasihan anak seusia ini udah tercemar lah apa pikiran kotor-kotor dia gitu. Aku aduh sedih banget Mbak, sumpah. Iya sih Kak, kayak itu tuh udah bagus sih, karena dia masih terlalu dini buat tahu hal-hal yang apalagi itu udah plus ya. Iya bener, aduh Yang orang dewasa. bener banget itu, aduh sedih banget lah ya. Usia 7 tahun loh guys. 7 tahun tuh udah bisa kayak gitu, maksudnya udah bisa mengakses link-link kayak gitu loh. Itu aduh nggak bisa banget, aduh please. Itu jadi gimana Kak? Kayak orang tuanya tahu ada. sendiri atau gimana? Aku ada kan, bukannya masalah kita ikut campur kan ya. Cuma waktu itu aku nggak sengaja aja nengok anak-anak itu, terus aku ngomongin baik-baik ke orang tuanya bilang, oh iya kan Mbak, aduh sedih banget Mbak, aku nggak tahu, karena kan mereka berdua-duanya kerja kan, jadi kurang pengawasan dari ini kan orang tuanya juga. Jadi kayaknya itu disita deh HP dia, disita berapa bulan gitu, tapi nanti dikembalikan lagi katanya kalau memang itu. Jadi dia sekarang kan aku ada ini kan Kak, ada ngeleskan anak aku juga kan, dan ya umur 2 tahun itu aku juga udah ngeleskan karena aku pengen anak aku nih gimana ya, sibuk gitu deh, tapi nggak sibuk dengan cuma belajar di situ. Ada belajar sama ini bermainnya. Iya benar. Jadi aku ngomongin lah ke orang tua itu yang usia 7 tahun itu kan, anaknya itu aku bilang coba ikutin les ini aja, ini bagus banget ini buat pendidikan dia gitu. Tapi sebenarnya sebagai orang tua tuh yang Kak, kita tuh harus kayak pandai mengatur waktu anak. Iya, Dari benar. main, belajar, kita boleh ngasih gadget, tapi kita kasih waktu benar kayak 15 menit, 20 menit, jangan terlalu lama buat main gadget. Sisanya tuh buat main, belajar, tidur tuh harus ada jamnya sendiri. Iya benar banget Mbak, itu bener banget guys, itu harus dilaksanain lah untuk ibu-ibu baru lah ya, terutama saya kan ya. Itu ya gitu sih kurang lebihnya, ya gitu sih teman-teman. Karena jadi ibu new mom itu susah loh, apalagi ya Ada pengalaman. iya benar aku bisa ngerasain apa yang ibuku rasain dulu, gimana cara mengajarkan anak gitu. Nah guys, bisa kalian tiru cara Kakak Dewi buat menjaga anaknya, memberi pendidikan kepada anaknya. Iya. Aku ucapkan ke Kak Dewi terima kasih ya Kak, karena Kak Dewi sudah menyempatkan waktunya untuk datang di podcast Anything You Want ini. Ya makasih banget untuk Mbak Rani karena udah mengundang saya untuk ke podcast Anything You Want. Nah kalian tuh wajib banget lah nonton podcast ini ya teman-teman semuanya, karena ini edukasinya bagus banget sih ya Kak ya. Iya. Nah teman-teman jangan lupa untuk di-share, like, and subscribe, karena satu like dari kalian itu sangat berharga. Terima kasih, sampai jumpa di podcast Anything You Want.